Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Zubruk, NIM 86. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman buku psikolinguistik karya Abdul Hayat, kajian teoritik. Bukunya seperti ini. Baik, yang pertama, pengertian psikologi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, psike dan logos. Kata psike berarti jiwa, roh ataupun sukma, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi psikologi secara harfiah adalah ilmu jiwa atau objek kajiannya adalah jiwa. Pengertian linguistik diartikan sebagai ilmu bahasa ataupun ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Pengertian psikolinguistik secara etimologi, psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, yakni dua bidang yang berbeda yang masing-masing terdiri sendiri dengan proses dan metode yang lainnya. Namun, keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Hanya saja objek materialnya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku bahasa atau proses berbahasa. Yang kedua ada subdisiplin psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik teoritis. Psikolinguistik teoritis ini merupakan subdisiplin yang membahas teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa. Contohnya, perancangan fonetik, pilihan kata, sintaksis, wacana maupun intonasi. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, yaitu psikolinguistik perkembangan ini berkaitan dengan proses perolehan bahasa, baik perolehan bahasa pertama maupun perolehan bahasa kedua. Yang ketiga, psikolinguistik sosial. Subdisiplin ini berkaitan dengan aspek-aspek sosial bahasa. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan. Subdisiplin ini berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan formal di sekolah. Yang kelima, psikolinguistik neurologi. Subdisiplin ini mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Yang keenam, psikolinguistik eksperimen, mengkaji hubungan antara meliput eksperimen di dalam semua kegiatan bahasa dan berbahasa pada satu pihak dan perilaku berbahasa. Yang ketujuh, psikolinguistik terapan. Subdisiplin ini berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan 6 subdisiplin psikolinguistik yang teoritis, perkembangan sosial, pendidikan, neurologi maupun eksperimen. Kedua, ada sejarah perkembangan psikolinguistik. Dalam sejarah kajian linguistik, ada sejumlah pakar linguistik yang menaruh perhatian besar pada psikologi, di antaranya Wilhelm von Humboldt tahun 1767 sampai 1835. Pakar linguistik berkebangsaan Jerman ini mengkaji hubungan antara bahasa atau linguistik dengan pemikiran manusia secara psikologi. Sedangkan menurut Ferdinand de Saussure tahun 1858 hingga 1813, pakar linguistik ini berkebangsaan Swiss telah berusaha menerangkan apa sebenarnya bahasa itu atau linguistik dan bagaimana bahasa itu di dalam otak atau psikologi. Sedangkan menurut Edward Sapir tahun 1884 hingga 1939, pakar linguistik dan antropologi bahasa bangsa Amerika telah mengikut sertakan psikologi dalam pengkajian bahasa. Sedangkan menurut Leonard Bloomfield tahun 1887 hingga 1949, pakar linguistik berkebangsaan Amerika ini dalam usahanya menganalisis bahasa telah dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Menurut Otto
Jespersen, pakar linguistik berkebangsaan Denmark, telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalistik dan juga sedikit berbau behaviorisme. Sedangkan menurut John Dewey tahun 1857 hingga 1952, pakar psikologi berkebangsaan Amerika ini telah mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan analisis linguistik bahasa anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Bab 3, bahasa dan berbahasa. Hakikat bahasa menurut pakar linguistik sendiri biasa mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Hal tersebut menyatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem sama dengan sistem-sistem lain yang sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Jadi bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem atau subsistem fonologi, sintaksis maupun leksikon. Menurut Kinway, fungsi bahasa ada 5. Yang pertama, fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, fungsi entertainment. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Yang keempat, hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Menurut teori Wilhelm von Humboldt, sarjana Jerman abad ke-19, menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya, pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Yang kedua, teori Sapir-Whorf mengatakan bahwa manusia itu hidup di dunia ini di bawah belas kasih. Bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, teori Jean Piaget, pikiran membentuk bahasa, tanpa pikiran bahasa tidak ada. Kemudian yang keempat, teori L.S. Vygotsky berpendapat bahwa adanya pikiran dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Kemudian kedua garis perkembangan ini saling bertemu, maka terjadilah secara serentak pikiran berbahasa dan bahasa berpikir. Kemudian yang kelima ada teori Noam Chomsky, membedakan antara struktur dalam deep structure dan struktur permukaan atau surface structure dalam bahasa yang mempengaruhi cara kita memahami dan menghasilkan kalimat. Yang keenam ada teori Eric Lambert, mengajukan teori yang disebut dengan teori kemampuan bahasa khusus. Yang ketujuh adalah teori Brunner, mengajukan teori yang disebut dengan teori instrumentalisme. Bab 5 ada teori-teori linguistik. Yang pertama, teori Ferdinand de Saussure. De Saussure menjelaskan bahwa perilaku bertutur atau tindak tutur sebagai satu rangkaian hubungan antara dua orang atau lebih, seperti antara A dan B. Kemudian teori Leonard Bloomfield menerangkan makna semantik dengan rumus-rumus behaviorisme. Akibatnya, maka tidak dikaji oleh linguis lain yang menjadi pengikutnya. Yang ketiga, teori John Rupert Ford. Menurut Ford, dalam kajian linguistik yang paling penting adalah konteks, yaitu fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Yang keempat, teori Noam Chomsky. Menurut Chomsky, untuk dapat menyusun tata bahasa dari bahasa yang masih hidup, harus ada satu teori umum mengenai apa yang membentuk tata bahasa itu. Kemudian,
teori pembelajaran dalam psikologi. Yang pertama ada teori stimulus. Teori stimulus sendiri yaitu teori biasa dikenal dengan teori stimulus respon. Karena teori ini memiliki dasar pandangan bahwa perilaku itu termasuk perilaku berbahasa bermula dengan adanya stimulus atau rangsangan maupun aksi yang segera menimbulkan respon. Kemudian yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif ini pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Dengan kata lain, teori kognitif ini mencoba mengkaji proses-proses akal ataupun mental. Bab 7 ada aspek neurologi bahasa. Apa aja sih aspek neurologi bahasa? Ada 8. Yang pertama, struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Yang kedua, ada fungsi bahasa otak. Yang ketiga, teori lateralisasi. Yang keempat, teori lokalisasi. Yang kelima, hemisfer yang dominan. Keenam, otak wanita. Yang ketujuh, ada peningkatan kemampuan otak. Serta yang kedelapan ada pemberbahasaan hewan. Bab 8 ada gangguan berbicara. Gangguan berbicara ini ada beberapa faktor. Yang pertama, gangguan akibat faktor hormonal. Yang kedua, gangguan akibat faktor lanina. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Kemudian gangguan akibat faktor responansi. Nah, contohnya berbicara manja, pemalu, gagap maupun latah. Jadi orang yang menyerupai seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan nada pemalu maka bisa disebut sebagai gangguan berbicara. Bukan hanya itu, seperti yang kita tahu Aziz gagap, dia berbicara gagap, maka dia termasuk ke dalam gangguan berbicara. Yang kedua ada gangguan berbahasa. Gangguan berbicara dan gangguan berbahasa ini duanya sangat berbeda. Gangguan berbahasa lebih difokuskan kepada gangguan mengenai otak. Yang pertama ada afaresia motorik. Nah, afaresia motorik ini merupakan kerusakan pada belahan otak yang dominan menyebabkan terjadinya afaresia motorik. Bisa terletak pada lapisan permukaan daerah broca. Kemudian afaresia sensorik yaitu akibat adanya kerusakan pada leksikon di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Kemudian yang ketiga ada gangguan berpikir. Gangguan berpikir ini contohnya seperti pikun atau demensia, kemudian skizofrenia dan depresi. Jadi orang yang depresi ataupun gangguan mental termasuk ke dalam gangguan berpikir. Kemudian orang yang pikun, kebanyakan kan orang yang pikun itu orang yang sudah tua. Dia masuk ke dalam gangguan berpikir. Kemudian yang keempat ada gangguan lingkungan sosial. Gangguan lingkungan sosial ini ada sebuah kasus di India, seorang anak perempuan yang dibesarkan oleh seorang serigala. Bisa nggak sih seorang seekor serigala bisa membesarkan seorang anak manusia? Jadi di India sendiri serigala sudah biasa bersosialisasi dengan manusia. Kemudian pada kasus Jenny ini berbeda dengan kasus yang pertama. Dia adalah seorang anak perempuan yang dibesarkan di tempat yang sempit. Dan ketika dikunjungi oleh seorang ibunya, ibunya tidak mengatakan apapun, hanya memberinya makan. Jadi ketika Jenny ini ditemukan, dia tidak bisa berbahasa. Kemudian ada pemerolehan berbahasa, beberapa hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nurani. Nah, hipotesis nurani ini berkaitan dengan aspek kesadaran ataupun moral dalam penggunaan bahasa. Hal ini berkaitan dengan hipotesis Sapir-Whorf, bahasa mempengaruhi pikiran. Kemudian hipotesis tabula rasa.
Hipotesis ini merujuk pada konsep bahwa pikiran manusia adalah lembaran kosong saat lahir dan bahasa serta pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada hipotesis kesemestaan kognitif. Semua manusia memiliki struktur kognitif yang sama, tidak peduli dengan budaya ataupun bahasa yang digunakan. Kemudian yang terakhir pemerolehan sintaksis. Yang pertama ada teori tata bahasa Pivot. Teori ini dikembangkan oleh Martin Grant tahun 1960, berfokus pada struktur sintaksis bahasa anak-anak dan bagaimana mereka memperoleh kemampuan berbahasa. Yang kedua ada teori hubungan tata bahasa nurani. Teori ini dikembangkan oleh Chomsky, berfokus pada hubungan antara struktur bahasa dan struktur kognitif. Yang ketiga ada teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Konsep ini menyatakan bahwa makna bahasa tidak hanya ditentukan oleh struktur tata bahasa itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh konteks situasi di mana bahasa digunakan. Yang keempat, ada teori kumulatif kompleks. Konsep ini menjelaskan bagaimana kemampuan kognitif dan bahasa anak-anak berkembang secara bertahap dan kompleks. Kemudian yang kelima, teori pendekatan semantik. Konsep ini menjelaskan bagaimana makna bahasa diproses dan dipahami oleh manusia. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Bahkan saya amat khusus dulu aja dan ini akhir program. Misalnya, mengapa psikolinguistik itu penting dalam memahami proses bahasa manusia? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Amok Trubus terkait psikolinguistik. Jadi psikolinguistik ini membantu kita memahami bagaimana manusia memproses bahasa dari persepsi kata hingga pemahaman kalimat. Kemudian psikolinguistik sendiri membantu kita memahami struktur kognitif yang berkaitan dengan bahasa seperti memori, perhatian maupun proses berpikir. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.